Kalau nggak ada bunyi bisa nyelesain apa namanya, kelapa abasnya.
Tes, tes, tes. Kedengar dah, wah. Kedengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di dunia online dan juga akan sharing-sharing mengenai fikih zakat atau mengkaji fikih zakat. Mungkin teman-teman sudah tahu semua dan juga sudah melakukannya atau mempraktekkannya tentang zakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Ya, dan di dalam Al-Quran zakat disebutkan beberapa kali. Artinya kalau sudah disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu sudah menjadi kewajiban dari kita. Lalu apa itu yang dimaksud dengan zakat yang secara lebih mendalam? Kemudian apa aja jenis-jenis zakat serta rukun-rukunnya? Semua itu akan kita kupas, akan kita dengarkan ilmunya setelah ini. Dan sebelumnya perkenalkan saya Saiful Huda dari kelas ASB 18 IP akan mempresentasikan tentang hukum zakat, fikih zakat. Nah, di dalam hukum fikih itu banyak sekali terminnya. Kan? Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih zakat, dan semuanya pasti ada hukum-hukumnya. Ada landasan syariah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian hari ini, alhamdulillah, kita akan mengenal tentang pengertian zakat. Ada dua outline yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama pengertian zakat itu sendiri secara umum, gitu kan. Ada hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat untuk berzakat, serta rukun-rukun zakat itu untuk outline yang pertama. Dan untuk outline pembahasan yang kedua, ada yang namanya zakat mal. Jadi di sini saya akan lebih mendalam lagi untuk membahas tentang zakat mal atau zakat harta. Yang akan kita kupas nanti adalah yang pertama pengertian zakat mal itu sendiri, yang kedua ada syarat-syarat wajib zakat mal, yang ketiga ada harta mal yang wajib dizakatkan atau dizakati, dan perhitungannya nanti. Kemudian kita masuk ke outline pembahasan yang pertama tentang pengertian zakat. Zakat ini menurut bahasa artinya itu adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu, yaitu kepada 8 asbab atau 8 golongan tertentu. Zakat berasal dari bahasa Arab. Ini istilah lainnya. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Nah, dan zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban. Jadi wajib untuk mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisab dan haulnya. Sama seperti pajak ya, yang berlaku di seluruh negara. Contohnya di negara Indonesia kita wajib membayar pajak. Nah, sedangkan zakat itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Nah, dalam rukun Islam, zakat itu sendiri berada di nomor urutan ketiga setelah puasa. Itu rukun Islam atau dasar-dasar agama Islam itu. Nah, zakat ini adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam itu memberikan kurang lebih 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan. Nah, saat ini di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara-negara Islam lainnya, itu sudah ada badan khusus untuk menghimpun zakat
Kalau di Indonesia itu sangat banyak ya. Kalau di nasional itu ada yang namanya Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kita kalau mempunyai harta berlebih, kita kan langsung datang saja ke Basnas untuk kita bayarkan atau kita tunaikan kewajiban kita. Sebagai umat Islam harus menunaikan zakat, itu wajib. Kemudian hukum zakat. Jadi sudah disampaikan bahwa hukum zakat itu wajib. Ya. Hukum zakat ini disampaikan di dalam Al-Quran, dasar-dasarnya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Yang pertama tentang dari surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini adalah dalil dari kewajiban membayar zakat. Dalil yang kedua itu dari Quran surat Al-Maryam ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, itu. Kalau kita hidup di dunia ini, maka wajib untuk menunaikan zakat. Yang ketiga, dalil yang ketiga ini adalah hadis Rasulullah SAW. Ya. Jika mereka telah mentaati engkau untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan sholat, maka ajarilah mereka sedekah atau zakat yang diwajibkan atas mereka, di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya, artinya orang-orang yang mampu, gitu kan, sudah melebihi daripada kewajiban primer di antara mereka, dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka. Ini adalah dalil daripada hukum zakat. Kemudian ini adalah 8 golongan penerima zakat. Ya. Artinya selain dari di luar 8 golongan ini tidak boleh diberikan, gitu kan? Karena 8 golongan penerima zakat ini dalam Islam inilah yang ditetapkan oleh Allah untuk bisa menerima zakat. Yang pertama adalah orang yang fakir. Ya. Ini adalah 8 asbab. Yang pertama ada fakir, orang fakir. Orang fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai harta apapun, baik itu dari segi makanan dia susah mencarinya, dari segi rumah dia tidak punya, pokoknya adalah orang yang tidak punya, gitu kan, fakir. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang miskin. Orang yang miskin ini dia mampu makan, dia artinya punya makanan, punya pakaian, tetapi tidak mencukupi untuk dalam waktu tertentu, misalkan dalam seminggu. Ya. Dia hanya punya makanan untuk waktu 3 hari saja. Itu disebut dengan golongan miskin, maka wajib kita berikan zakat. Wajib kita keluarkan zakat. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan di rumahnya itu ada orang yang seperti ini, ya kan, orang miskin, artinya tidak cukup untuk makan dalam beberapa waktu, misalkan seminggu, itu wajib kita mengeluarkan zakat kalau kita punya harta berlebih, artinya kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, gitu kan. Yang kemudian yang ketiga adalah fisabilillah, ya ini golongan orang yang berjuang di jalan Allah, gitu. Orang yang berperang, dai-dai, orang yang menghidupkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdakwah, itulah yang disebut dengan fisabilillah. Artinya dia mempertahankan atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk memberikannya zakat. Sekalipun dia cukup harta. Cuman kalau misalkan dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah, artinya berperang, maka dia wajib kita berikan zakat, termasuk ke dalam golongan-golongan penerima zakat. Nah, kemudian amil zakat.
Amil zakat ini merupakan pengurus zakat, mulai dari orang yang mulai dari menghimpun dana zakat, mengeluarkan zakat, mendistribusikan zakat kepada mustahik, itu disebut dengan amil zakat atau pengurus zakat. Nah, ini adalah termasuk golongan yang juga diberikan juga berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima itu ada mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk ke Islam. Artinya dari agama lain dia masuk ke Islam baru gitu kan. Nah, itu wajib kita berikan zakat gitu kan. Dia berhak untuk menerima zakat. Kalau misalkan dia tuh sudah 10 tahun menerima Islam dan Islamnya itu sudah sangat kuat, gitu kan? Nah, itu tidak berhak lagi menerima zakat. Ya. Karena di mu'alaf ini syarat mu'alaf untuk menerima zakat itu yang pertama adalah dia baru mu'alaf. Kemudian ketika kita memberikan zakatnya, maka bertambah keimanan seorang mu'alaf tersebut. Nah, itu kita harus memberikan zakat. Kemudian ada yang namanya rikob. Ke golongan keenam ada yang namanya rikob atau budak. Rikob atau budak ini hampir sama saja. Ya. Rikob atau budak ini adalah orang yang tidak bebas, artinya dalam tekanan orang lain gitu. Seorang budak. Nah, budak ini beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu kan cuman menolong apa? Mencari pekerjaan kepada orang lain gitu. Karena kalau budak ini adalah dia dalam tekanan seseorang. Itu wajib kita berikan zakat gitu kan, berhak menerima zakat. Itu yang keenam. Yang ketujuh, golongan ketujuh itu gorimin. Orang-orang yang mempunyai hutang gitu kan, sehingga menyebabkan dia bangkrut. Nah, kemudian apakah kita yang mempunyai hutang 1.000 itu wajib menerima zakat? Tidak ya. Itu tidak berhak menerima zakat. Bukan begitu artinya dalam berhutang. Kalau dia berhutang sangat besar sehingga makan pun susah, nah itu wajib untuk diberikan zakat, dizakati gitu. Nah, kemudian golongan terakhir yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang terlantar. Ya. Sekalipun dia kaya, kalau dia terlantar di suatu daerah untuk menuju ke daerah lain, maka juga berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis zakat. Seperti yang kita tahu, pada umumnya zakat itu terbagi ke dua macam. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Nah, zakat fitrah adalah zakat wajib ya, yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu pada saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berkewajiban untuk semua orang Islam ya, tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua itu zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Artinya zakat tersebut halal gitu kan. Kalau zakat tersebut tidak halal, artinya kita didapatkan dari mencuri atau hal maksiat lainnya, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian cara zakat. Kalau ingin berzakat, yang pertama itu adalah haruslah beragama Islam. Yang kedua harus merdeka. Merdeka artinya bukan jadi budak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah mukallaf. Yang keempat tidak punya hutang. Kalau kita punya hutang yang sangat banyak sehingga menyebabkan kita tidak bisa lagi makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari seperti kebutuhan primer, maka boleh tidak berzakat harta gitu kan, karena memang hartanya tidak punya. Ya. Yang terakhir adalah harta milik sendiri dan cukup hartanya. Bagaimana kalau kita berzakat dengan harta milik orang lain? Maka itu tidak boleh ya. Itu namanya mencuri dengan cara syariah kalau kita berzakat dengan harta milik orang lain. Nah, kemudian cukup. Kalau kita cukup harta, artinya cukup nisab dan haulnya itu, maka boleh berzakat untuk zakat mal ataupun zakat fitrah.
Nah, bolehkah berzakat dengan beras orang lain? Tidak boleh. Kemudian rukun-rukun zakat seperti hal lainnya, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada niatnya gitu kan. Innama a'malu binniyat. Yang pertama rukun-rukun zakat itu adalah niat. Ketika menunaikan zakat, hendaknya kita membaca niat untuk berzakat. Apalagi di zakat fitrah yang uh, jarang orang ketahui bahwa niat itu sangatlah penting gitu kan. Karena hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ada harta yang dizakatkan. Ya, ada harta yang dizakatkan. Kalau di dalam zakat harta mal, itu yang pertama, harta yang wajib untuk dizakatkan adalah emas dan perak. Kalau kita mempunyai emas ataupun perak di rumah, kalau misalkan sudah melebihi nisabnya, maka harus kita keluarkan zakat tersebut. Ya. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan menjadi dosa besar untuk kita semua. Untuk yang bersangkutan. Yang kedua adalah binatang ternak. Kalau misalkan kita memelihara kambing, sapi, onta, dan hewan-hewan besar lainnya, itu wajib dikeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisab nih, atau haulnya. Nisab itu adalah batasan harta yang kita miliki. Artinya misalkan kalau emas, ketika kita mempunyai emas itu sudah lebih dari 85 gram atau 20 dinar, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Dan kemudian yang ketiga, harta yang wajib untuk dizakatkan adalah hasil pertanian, kayak padi dan lain sebagainya. Yang keempat, harta perniagaan atau harta dari hasil kita dagang, berbisnis, ya. Kemudian ada hasil pertambangan kayak timah, kemudian ada kekayaan laut, kayak kita cari ikan di laut, gitu ya. Kemudian keenam adalah harta rikas. Harta rikas ini adalah harta karun, gitu ya. Kalau misalkan kita menemukan harta karun di suatu tempat, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Asalkan tadi sudah keluar sesuai dengan nisab dan haulnya. Kemudian ini kita masuk ke outline pembahasan yang kedua, yaitu tentang zakat mal atau zakat harta gitu ya. Nah, menurut bahasa Allah, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut lazimnya, menurut kebiasaan masyarakat. Nah, sesuatu itu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, artinya milik sendiri. Dan kemudian yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat, misalnya rumah, mobil, binatang ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lainnya. Kemudian cara-cara untuk berzakat mal. Jadi cara-cara untuk zakat mal. Yang pertama adalah milik penuh. Artinya kita menguasai harta tersebut. Kalau harta tersebut masih dibagi dengan orang lain, maka itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, itu milik penuh. Artinya tidak ada hutang. Artinya harta tersebut bebas dari hutang, sudah kita miliki secara penuh gitu kan. Dan juga halal. Kalau misalkan harta kita didapat dari mencuri atau hal-hal yang haram lainnya, itu tidak boleh. Misalkan kalau sekarang itu ada game yang namanya domino dan lain sebagainya. Kalau kita misalkan dapat harta dari situ, itu tidak boleh dizakatkan, ya, karena itu haram. Ataupun pendapatan dari bunga bank, itu tidak boleh karena itu tidak halal. Yang kedua adalah berkembang. Artinya harta tersebut berkembang setelah kita melakukan sesuatu, kita jual misalkan kayak mobil, kita kembangkan untuk usaha, artinya dia punya manfaat atau punya keuntungan dari barang tersebut. Yang ketiga adalah cukup nisab. Nisab ini adalah perhitungan batasan daripada harta yang kita akan kita zakatkan. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Artinya kalau misalkan kita makan kita sudah terjamin, pangan kita sudah terjamin, sandang kita sudah terjamin,
dan harta kita lebih banyak, artinya sangat banyak, melebihi dari kebutuhan pokok kita, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab atau cukup nisab, ya. Kemudian bebas dari hutang. Nah, ini bebas dari hutang. 1 perak pun kalau misalkan dia masih berhutang, itu tidak boleh dizakatkan, gitu kan. Kemudian sudah berlalu 1 tahun. Tuh, untuk barang-barang tertentu seperti emas dan perak, itu zakatnya harus kita miliki selama 1 tahun lebih, gitu ya. Kalau misalkan kurang dimiliki dari 1 tahun, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan misalkan kita beli emas di bulan Januari, terus kita jual lagi di bulan Mei, ya, itu kan tidak apa tidak dimiliki dalam 1 tahun, maka itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian, nah ini adalah harta atau mal yang wajib zakat, gitu ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Al-Quran emas dan perak adalah logam mulia yang selain merupakan tambang elok dan juga sering dijadikan perhiasan. Wajib, kalau misalkan orang tua kita mempunyai perhiasan emas, gitu kan, dan perak, itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab, ya. Kalau untuk emas ini nisabnya itu adalah 85 gram, ya, 85 gram emas. Kemudian ada binatang ternak. Nah, hewan ternak ini meliputi hewan besar seperti unta, sapi, kerbau, hewan kecil juga seperti kambing, domba, dan juga unggas atau ayam, itik, burung. Yaitu wajib dizakatkan kalau sudah mencapai nisab. Kemudian ada yang namanya hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, artinya yang kalau dijual itu dapat menguntungkan, gitu. Yang keempat ada harta perniagaan. Harta perniagaan ini adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya. Kemudian ada hasil tambang dan kekayaan laut seperti timah kalau di Bangka-Belitung ini. Kemudian ada harta rikas. Ini harta terpendam dari zaman dahulu atau dapat disebut dengan harta karun. Nah, kemudian ini adalah total nisab dan haul harta mal yang wajib zakat, gitu ya. Ya. Yang pertama itu ada emas, ada emas. Haulnya artinya dapat kita miliki itu 1 tahun, ya. Haul itu 1 tahun. Kalau misalkan kita memiliki emas lebih dari 1 tahun, maka dan juga berjumlah sebesar 85 gram, maka wajib kita keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ya, artinya misalkan nih, kalau orang tua kita mempunyai emas 100 gram, maka kan sudah wajib, ya, karena sudah lewat dari nisabnya sebesar 85 gram. Dan juga sudah dimiliki selama setahun, maka harus kita keluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Artinya kalau dari 100 gram, 2,5% dari 100 gram itu adalah 2,5 gram yang harus kita zakatkan. Kalau misalkan kita tidak berzakat dan haul dan nisab emas itu sudah terlampaui, maka kita berdosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian kedua itu ada silver atau perak. Haulnya setahun, kemudian nisabnya adalah 595 gram. Ini kalau misalkan kita punya perak sebesar 565 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kemudian agriculture atau produk-produk pertanian kayak padi, kalau kita di Bangka Belitung ini kebiasaannya nanam padi. Untuk waktunya itu tidak tergantung, tidak harus setahun. Kalau misalkan kita sudah panen, maka harus wajib dikeluarkan zakatnya pada saat itu juga. Jadi tidak harus menunggu setahun kalau untuk produk pertanian kayak padi, jagung, cabai. Nah, kemudian nisabnya itu adalah 520 kg. Kalau misalkan kita sudah dapat padi atau dapat cabai dan tanaman lainnya itu sebesar 520 kg lebih, maka kita wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 5% ataupun 10%. 5% dikeluarkan zakat,
jika irigasi, artinya jika kita mengeluarkan modal dalam menanam tanaman tersebut, misalkan kayak tanaman cabai, kita harus membeli pupuk, kita harus mengairkan irigasi dan lain sebagainya, maka itu diwajibkan sebesar 5%. Untuk 10% adalah untuk kalau kita tidak mengeluarkan modal sepeser pun dalam memanen tanaman tersebut, gitu ya, maka dikenakan sebesar 10%. Yang kemudian livestock atau binatang ternak, gitu kan. Nah, ini pun mempunyai haul, artinya kalau misalkan kita sudah memiliki hewan tersebut lebih dari 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ini nisabnya. Kalau misalkan kita mempunyai onta 5, kita punya onta 5, maka wajib dikeluarkan zakat, gitu kan. Kemudian kalau kita batasannya ini mempunyai 30 sapi, juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian kambing juga. Kalau kita mempunyai 40 kambing, 30 sapi, dan 5 onta, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kan? Kemudian ada tambang, ini tambang. Kan? Nah, ini tidak juga harus menunggu setahun untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian nisabnya ikhtilaf, gitu. Nah, sedangkan rate-nya itu sekitar 20% harta yang wajib kita keluarkan dari tambang tersebut. Nah, ini adalah tabel dari nisab dan haul binatang ternak untuk unta. Kalau misalkan kita mempunyai unta kurang dari 5, ya itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah kita punya 5 unta atau lebih, itu wajib dikeluarkan zakat dengan zakatnya 1 kambing. Misalkan nih teman-teman punya 6 unta atau 5 unta, maka wajib dikeluarkan zakatnya itu ya adalah 1 kambing. Kemudian kalau misalkan lebih dari 10 sampai 14, kalau misalkan kita punya onta 10 atau 14, maka zakatnya itu adalah 2 kambing. Kemudian kalau misalkan kita mempunyai unta 15 sampai 19 unta, maka zakatnya adalah 3 kambing dan seterusnya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar presentasi. Nah, ini adalah total nisab dan haul binatang ternak untuk sapi. Kalau misalkan kita tidak mempunyai sapi kurang dari 30 sapi, maka itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Kalau misalkan kita punya lebih dari 30 sapi sampai 39 misalkan, nah itu keluar zakatnya itu ada 1 tabiat, yaitu sapi muda yang berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun dan seterusnya. Kemudian tabel nisab dan haul binatang ternak untuk kambing. Nah, kalau teman-teman di rumah itu punya kambing, misalkan cuma 2 kambing, itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena batasan atau nisab zakat untuk kambing itu adalah 40 kambing. Ya, artinya kalau kurang dari 40 kambing itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita punya kambing dengan ring antara 40 sampai 120 ekor, maka itu harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 kambing. Kemudian kalau kita misalkan punya 121 kambing sampai dengan 200 kambing, kita harus mengeluarkan zakat sebesar 2 kambing dan seterusnya. Habis, alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini tentang zakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan diharapkan bisa menjadi ilmu yang sangat luar biasa, dan diharapkan juga untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya dan juga orang tua supaya kita paham tentang zakat. Karena kalau misalkan kita memendam harta, punya harta yang banyak tapi tidak dizakatkan, Allahu a'lam bishawab, itu manusia laknat ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Izin bertanya? Iya, silakan. Baiklah, perkenalkan saya Nurul Emiani.
Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah zakat barang komoditas seperti sawit harus dibayarkan sesuai atau sama dengan produk pertanian atau perkebunan lainnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul Emiani atas pertanyaannya. Apakah komoditas seperti sawit itu sama dengan zakatnya seperti produk pertanian lainnya? Kalau untuk sawit, dia kan masuk ke pertanian. Itu sebenarnya harus dizakatkan sesuai dengan agriculture tadi. Nah, cuman kalau misalkan dia barang komoditas atau dia adalah barang jual, itu nisab dan haulnya itu sama dengan zakat perdagangan. Dia dinisbatkan kepada emas. Kalau untuk produk sawit, semua barang komoditas selain sawit juga seperti itu, sama. Ya, sudah jelas Nurul? Sudah, baiklah, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan mungkin tidak ada lagi pertanyaan yang lainnya. Terima kasih kawan-kawan dari Majelis Taklim yang sudah datang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Berhenti merekam.